Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kucing merupakan salah satu hewan lucu dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam. Sebab kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayangi. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena dinilai bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaannya masing-masing, seperti halnya dengan kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini, seperti mencuri ikan di atas meja atau membuang kotoran sembarangan, namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan, dan bagi orang yang memelihara kucing juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 15 manfaat dan pahala memelihara kucing dalam Islam. Yang pertama adalah menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, memberi makan hewan tersebut dan bahkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Lalu yang kedua adalah melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang dan anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing. Maka ia juga akan menjadi anak terlatih menjadi berempati dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan, yakni memberikan dampak baik atau dampak buruk. Yang ketiga adalah mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat adalah mendapat ampunan dan ridho Allah. Dari Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam sarahnya di kitab Adabul Mufrad menyebutkan, jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing, supaya nantinya bisa mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah merupakan sedekah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara
memberi makan dan juga minum pada hewan seperti kucing, khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus. Sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Lalu yang keenam adalah dosa diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Kemudian yang ketujuh adalah tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air merupakan wadah subur bertumbuhnya kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman, karena kucing merupakan hewan yang takut air. Hal ini membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam, karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Yang kedelapan adalah kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan suatu yang najis, seperti bangkai dalam jumlah sedikit atau banyak, maka menurut kemutarokan ucapan Nabi SAW adalah kucing tetap bukan hewan yang najis. Yang kesembilan adalah melindungi dari gigitan serangga serta tikus. Di abad ke-13, sebagai manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah, seperti patung, porselen, dan bahkan sampai mata uang. Dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing. Peliharaannya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. Kemudian yang ke-10 adalah mempunyai irama serupa zikir, kalimah Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Basat hidup pada abad ke-10 menceritakan jika suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibnu Basat memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi, kucing tersebut kembali lagi dan beliau memberikan potongan daging kedua. Secara diam-diam, Ibnu Basat mengikuti kucing tersebut sampai ke sebuah rumah kumuh, dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai ia menjadi seorang sufi sampai meninggal di tahun 1067. Selain itu, juga terdapat cerita seorang sufi di Irak bernama Sibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga, kaum sufi juga percaya jika dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-11 adalah kegiatan yang disukai Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah memelihara hewan peliharaan khususnya kucing dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikan.
Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan seperti kucing tersebut. Yang ke-12 adalah mendapat ganjaran baik dan surga. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga sekaligus ganjaran yang baik, karena sudah menolong hewan yang sedang menderita karena haus atau lapar. Lalu yang ke-13 adalah air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis, dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk berwudu, sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Kucing itu tidak najis, ia binatang yang suka berkeliling di rumah, binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kemudian yang ke-14 adalah perhiasan rumah tangga. Nabi Muhammad di saat pergi ke Bathan daerah di Madinah berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bezana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bezana. Namun seekor kucing datang dan menjelati bezana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum, lalu berwudu. Saat Nabi ditanya tentang kejadian tersebut, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Kemudian yang ke-15 adalah disayangi penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.